Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, senang berjumpa dengan saudara siapapun dan dimanapun saudara mengikuti ibadah firman Tuhan ini. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Sintua EMD Siregar. Shalom. Firman Tuhan kali ini Senin 4 Oktober 2021 diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan menyangkut firman Tuhan ini ada pertanyaan dari saudara Dani P. Siahaan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Amang Sintua EMD Siregar. Mewakili jemaat, kami ada pertanyaan atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh pendeta, yaitu pertanyaannya, apakah hidup kekal sudah kita miliki dari sekarang? Bagaimana hidup sekarang? Bagaimana hubungan hidup kekal dan kehidupan kita sekarang? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang menarik, apakah hidup kekal sudah kita miliki dari sekarang sebagai orang percaya? Dan tentu kita ingin membuktikannya, bagaimana hubungan hidup kekal dengan kehidupan kita sekarang. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya identik dengan memiliki hidup yang kekal. Orang yang percayalah yang mempunyai kehidupan yang kekal. Pertanyaan tadi, kapan itu dimulai? Saudara-saudaraku, hidup kekal itu sudah dimiliki orang yang percaya dari sekarang. Karena dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Yesus, anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus adalah kehidupan, dan hidup Yesus adalah kekekalan yang mati, bangkit, naik ke sorga, dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari sekarang, dia telah memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya di dalam perjamuan kudus, terimalah dan makanlah dan seterusnya, karena dengan itu saudara-saudara memperoleh hidup yang kekal.
karena saudara percaya dan di dalam saudara Yesus Kristus hidup. Itulah saudara-saudara, hidup yang kekal. Tetapi mungkin kita menjadi bertanya, apakah hidup yang sekarang ini seperti yang saudara rasakan, saudara lihat, saudara alami sepenuhnya, apakah ini bentuk akhir dari kehidupan yang kekal? Saudara-saudara, memang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah memiliki hidup yang kekal, dan itu sebagai jaminan kelak kita akan menerima kepenuhannya. Kristus jaminan kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Itulah saudara-saudara, salah satu hubungannya dengan percaya, saudara memiliki hidup yang kekal dalam arti ada jaminan yang memastikan bahwa kepenuhan akan kita terima. Itu pada dataran yang sesungguhnya yang kita imani pada tingkat etis. Apa hubungan antara hidup kekal dan hidup masa kini? Dengan keyakinan iman yang sungguh-sungguh seperti itu, maka saudara, harusnya kehidupan kekal yang kita yakini, yang sudah kita mulai dan yang dijamin oleh Yesus, bahwa kita terima kepenuhannya, itu akan mewarnai kehidupan kita pada masa kini. Kita melihat carut marut, kita melihat atau mengalami jatuh bangun, semua bisa terjadi. Tetapi jaminan itu sudah ada di dalam diri saudara, dan kepenuhan itu akan datang bagi kita orang yang percaya. Demikianlah pada tingkat etis, saudara-saudara, keyakinan kepenuhan hidup yang kekal mendorong kita akan melangkah lebih baik ke depan setiap saat, sehingga mewarnai dan bahkan menentukan kehidupan kita pada masa kini. Selanjutnya, pada tingkat yang paling dasar, saudara-saudara, ini akan memotivasi kita karena kita terorientasi terhadap kehidupan kekal, kepenuhan hidup yang kekal, yang tentu sebuah ideal yang baik pada akhirnya. Maka ideal yang baik akhir ini akan mewarnai kita dan mendorong kita untuk selalu hidup lebih baik ke depan. Itulah saudara-saudara hubungan hidup kekal dan hidup kita pada masa kini. Dan apa karakter dari hidup masa kini yang diwarnai, yang ditentukan oleh kehidupan yang kekal? Salah satu karakter khas hidup masa kini, dan kita bisa kontrol apakah kita on the track dengan keyakinan kita akan kepenuhan hidup kekal. Ciri khasnya yang paling dasar adalah orang yang percaya memiliki mental pemenang. Ini bukan mental penakut, bukan punya mental ragu, tetapi dengan kepenuhan hidup kekal mewarnai hidupnya, mendorong semangatnya, maka mental pemenang itu sudah dimulai dari sekarang, karena toh akhirnya kita akan memperolehnya. Dan jaminannya sendiri adalah Yesus Kristus sendiri, tanpa keraguan. Oleh karena itu saudara-saudara, mental pemenang, latihlah, milikilah sikap mental pemenang, bukan ragu-ragu, bukan penakut, karena jaminan kemenangan sudah ada di dalam Kristus, yang kepenuhannya akan kita dapatkan, tapi dimulai dari sekarang. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua untuk tetap bersikap optimis, punya mental pemenang, dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berbahagia, karena firman Tuhan selalu terbuka untuk kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa.
firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.